Tapi ya, halo Basudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga terdampak bahan kimia berbahaya, ribuan ikan mati di pantai Desa Arara, Maluku Tengah. 4 hari hilang di laut, nelayan buru belum ditemukan. Ikan bakar, kuliner favorit di Ambon. Warga yang tinggal di bawah kaki Gunung Ibu Kabupaten Halmahera Barat terus mengungsi ke lokasi pengungsian. Warga mengungsi lantaran khawatir dengan keselamatan jiwa mereka setelah status Gunung Ibu naik dari level 3 siaga ke level 4 awas. Warga yang terus mengungsi ke lokasi pengungsian ini berasal dari Desa Sangaji Nyeku, Desa Soa Sangaji, Desa Tuguis, Desa Togare Basungi, Desa Borona, serta Desa Todoke, Kabupaten Halmahera Barat. Jumlahnya bertambah menjadi 1.067 orang dari sebelumnya hanya 664 orang. Mereka kini ditampung di sejumlah lokasi pengungsian di Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat. Mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah dan BNPB untuk mengantisipasi terjadinya erupsi Gunung Ibu yang saat ini berstatus level 4 awas karena intensitas erupsi dan aktivitas kegempaan vulkanik terus meningkat. Pemerintah dan BNPB akan menangani masalah kesehatan dan makanan pengungsi. Sore hari ini kita update untuk jumlah pengungsi sampai dengan jam 18.00 sore hari ini adalah 1.067 orang yang kita letakkan di 8 titik pengungsian. 8 titik ya? Ya. Di mana-mana itu Pak? Ada di SD Gereja Tonguti Sungi, SD Tonguti Sungi, kantor desa Tonguti Sungi, kemudian SMK Agesibu, SD Agesibu, Gereja Agesibu, ada kantor desa Tonguti Goin, dan SD di Tonguti Goin. Dan didata berapa anak SD, SMP, SMA. Nanti kalau dibutuhkan ada tenda lagi kita bangun di sini. Paling tidak oleh hari ini sudah bisa anak-anak mendapatkan pembelajaran terkait dengan pendidikan, masalah membaca, menulis, dan berhitung. Hingga Kamis, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat terus menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Warga sekitar Gunung Ibu pun diminta waspada. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Barat. Sepekan lebih dilanda erupsi Gunung Ibu, ribuan warga korban dampak erupsi Gunung Ibu masih bertahan di lokasi pengungsian. Mereka tersebar di sejumlah lokasi yang ada di kawasan Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat. Mereka belum bisa kembali karena cemas akibat dampak Gunung Ibu. Selama di lokasi pengungsian, pengungsi kini mulai ditimpa berbagai persoalan, antara lain masalah kesehatan serta trauma. Untuk menyembuhkan trauma pengungsi, beragam cara dilakukan relawan dan pemerintah daerah serta BNPB dengan memberikan penyembuhan trauma kepada anak-anak korban dampak erupsi Gunung Ibu. Anak-anak pengungsi sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Rencananya trauma healing rutin dilakukan relawan dan pemerintah daerah serta BNPB untuk memulihkan kondisi warga akibat dampak erupsi. Suatu kegiatan yang dibangun oleh Dinas Pendidikan, bagaimana sebetulnya anak-anak selalu dalam kondisi bahagia dan gembira dalam masa pengungsian ini. Jadi kita ingin mengubah suasana ini dari kejenuhan menjadi suatu kegembiraan, dan saya rasa ini kami berterima kasih dengan Dinas Pendidikan yang sudah punya jadwal secara rutin di daerah-daerah pengungsian yang sekarang kita punya 8 titik pengungsian, dan nanti akan selalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya
membangun kebahagiaan pendidikan secara informal, dan ini menjadikan salah satu bentuk bagaimana masyarakat, khususnya adik-adik yang saat ini ada di pengungsian, mendapatkan sesuatu nilai-nilai tambahan yang lain. Bisa melakukan kegiatan seperti yang dilakukan hari ini, saya boleh sebut dengan trauma healing, tetapi dalam metode-metode pembelajaran yang dilakukan, yaitu mereka melakukan kegiatan supaya anak-anak tidak jenuh, metode untuk membawa anak-anak ini dalam bentuk mereka menyanyi dan kegiatan untuk pengenalan huruf, dan memberikan mereka untuk bisa melakukan sesuatu yang mereka menganggap bahwa itu adalah yang terbaik. Sepekan lalu kawasan Kabupaten Halmahera Barat dilanda erupsi Gunung Ibu, sehingga memaksa 1.000 lebih warga mengungsi dari kampungnya. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Barat. Ikan mati gara-gara limbah perusahaan ini. Pak Babinsa, tolong koordinasi. Ini Ribuan ikan ditemukan mati di sepanjang pantai Desa Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Ribuan jenis ikan ini terlihat mati terdampar di pantai sepanjang pesisir Desa Arara, Maluku Tengah. Belum diketahui apa penyebabnya, namun diduga ikan mati karena air laut tercemar limbah kimia berbahaya dari perusahaan udang di sekitar lokasi. Fenomena ikan mati ini menggegerkan warga setempat karena langka terjadi. begini, di tempat ini sudahlah ikan pada mati semua. Pesisir pantai ini, pantai Arara sampai ke pantai sebelah, sebanyak 3 km itu panjang pantai. Dan beta meminta kepada perusahaan agar bisa menindaklanjuti limbah-limbah yang perusahaan berikan dan dampak pada katong masyarakat di seputaran Arara sini. Karena katong merasa resah karena bau limbah yang perusahaan berikan, terus dampak kepada katong semua aktivitas masyarakat yang lalu lalang di situ tidak bisa terjadi lagi karena limbah itu, dan dampak pada ikan-ikan semua pada mati semua. Jadi beta meminta kepada pihak perusahaan atau pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti masalah perusahaan terkait limbah tersebut. Dampak dari limbah perusahaan. Warga setempat diimbau untuk tidak mengonsumsi ikan yang mati di pantai Desa Arara guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Program makan bergizi gratis di sekolah mulai diterapkan di Kabupaten Seram bagian Barat. Peluncuran program makan siang gratis bergizi perdana ini diawali di SD Impres Hatusua dan SMP Negeri 2 Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Ratusan murid di Kabupaten Seram bagian Barat begitu antusias dalam program makan siang gratis ini. Dalam makan siang gratis ini, para siswa menerima paket makanan bergizi berupa air mineral, susu, nasi, daging, serta tahu. Sebagai pimpinan sekolah berharap makan siang gratis ini akan berlangsung terus? Iya, akan berlangsung lebih baik. Mungkin bisa 1 minggu 1 kali atau sesuai dengan program pemerintah. Sehingga ke depan anak-anak ini pada saat belajar mereka juga punya kekuatan stamina yang baik sehingga bisa menyerap setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu. Ya senanglah, bangga. Karena dari sekian sekolah yang ada, satu sekolah ditetapkan sebagai pencanangan makanan bergizi gratis, khususnya untuk Seram bagian Barat. Kedepannya semoga hal-hal yang begini mungkin dia bisa berjalan terus-menerus, dan mudah-mudahan kami akan mendapat jadwal berapa ini minggu atau bulan atau bagaimana, berapa bulan sekali, 3 bulan sekali kah, bagaimana. Kami belum dapat jadwal yang pasti karena ini baru pencanangan, belum dapat jadwal yang pasti bahwa berapa bulan sekali atau berapa kali dalam 1 tahun, karena tadi menurut Bapak pejabat Bupati bilang ini nanti dia akan berkelanjutan. Penjabat Gubernur Maluku, Sadalie, saat memantau langsung program makan bergizi gratis, berharap agar program ini terus berlanjut untuk memberikan asupan gizi yang cukup dan seimbang kepada pelajar di Kabupaten Seram bagian Barat.
Program prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia makan bergizi gratis ini bisa dilaksanakan di SPB ini. Bahwa apa yang diwujudkan atau dicanangkan oleh Bapak Presiden sebagai wujud tanggung jawab negara yang termaktub dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa. Setelah itu baru kita tertib dalam ketertiban dunia. Program makan siang bergizi gratis yang menjadi program utama pemerintahan Prabowo Gibran ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan fisik dan mental anak-anak sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat.